Selamat pagi Mbak Nia. Halo. Halo. Sebentar ya Bu, mau ngambil headset. Ya, silakan. Halo. Halo Mas Raya, halo Mbak Nia. Selamat pagi. Ya Bu. Pagi. Kita tunggu beberapa teman dulu baru kita mulai. Ya. Sudah siap alat tulisnya? Udah. Ya. Aduh. Santai, Jor. Halo, tes. Halo. Ya sudah mendengar. Nunggu apa, Bu? Nunggu beberapa teman ya. Ini baru berapa? Baru 3 anak. Nunggu yang lain ya. Kita Suara kasih. saya kan jelas gak Bu suaranya? Jelas, jelas. Ya. Sip. Bentar ya Bu, mau ngambil minum. Sebentar aja.
Kok belum nambah? Berapa anak ini? 3 anak saja. Kelihatan tidak share screen saya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Tunggu 4 menit lagi. Kalau 4 menit nggak ada yang join, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Karena baru sedikit. Ya. Ya, oke ya. Ya, Bu. Oke. Aduh. Sudah? Sekarang saya mau menyapa kalian dulu. Selamat pagi Mas dan Mbak. Mbak Nia dan Mas Raya sama Mas Jordan. Terima kasih sudah join di Zoom kita hari ini. Materi kita hari ini tentang gradien. Gradien itu adalah salah satu materi yang terdapat dalam bab persamaan garis lurus. Untuk informasi di awal, nanti di bulan Desember tanggal 7, kalian tetap akan ada penilaian akhir semester, di mana penilaian akhir semester ini soal-soal semua dari dinas, jadi bukan Bu Agatha yang membuat ataupun Bapak Ibu guru lain yang membuat. Kalian bisa membandingkan sendiri tingkat kesulitan dan kesukaran soal dari dinas dan dari Bapak Ibu guru itu berbeda. Karena itu saya benar-benar ingin mengejar materi agar kalian benar-benar siap untuk itu. Masih ada 2 bab yang belum kita pelajari untuk mengejar materi sampai akhir semester ini. Jadi untuk penilaian akhir semester nanti ada 5 bab. Pola bilangan, sistem koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus yang kita mulai hari ini, dan satu lagi tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, mungkin di bulan November ke depan, matematika akan sering lebih menggunakan media konferensi seperti ini, entah pakai Zoom atau yang lain, karena untuk beberapa materi harus saya terangkan langsung. Saya melihat dari rekaman YouTube yang saya kasih, tidak semua siswa ternyata juga menyimak. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah memberi fasilitasi dan kalian harusnya juga semangat untuk mengikuti. Nah, karena kita sudah jam 9:14, sesuai perjanjian sebenarnya kita jam 9:10 kita sudah mulai ya. Kita mulai dengan materi yang pertama. Materi yang pertama tentang gradien. Bisa terlihat share screen saya? Bisa. Bisa, Bu. Gradien adalah kemiringan garis. Garis yang dimaksud adalah garis lurus. Ada beberapa cara dalam menentukan gradien, ya. Sepertinya minggu lalu kita sempat bertanya jawab
di WA group untuk menentukan gradien jika yang diketahui itu persamaan garis lurus. Iya kan? Ya, Bu. Ya, betul. Saya cari pennya dulu di sini. Oke. Persamaan garis lurus itu kan bentuknya Y sama dengan AX ditambah B. Di mana A ini adalah koefisien dari variabel X dan B adalah konstanta. Nah, A inilah yang sebenarnya dikatakan sebagai gradiennya. Kita bisa menentukan nilai gradien langsung dari persamaan garis lurusnya. Jika persamaan garis lurusnya itu berbentuk Y sama dengan AX ditambah B. Contohnya ya, contohnya buah kata punya Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kalau ditanyakan gradien dari persamaan garis ini, jawabannya langsung saja 2. Gradiennya 2. Beda cerita. Halo, internet saya nggak lancar. Apa kalian mendengar? Enggak, pecah-pecah. Oke, mohon maaf ya, wifi di sekolah. Saya ulangi, jika Y sama dengan 2X ditambah 4, maka gradien dari persamaan itu adalah 2. Langsung 2. Kita tinggal ngambil dari koefisiensi X. Paham? Dicatat boleh, Bu? Boleh. Atau nanti saya share videonya saja. Karena waktu Zoom kita hanya terbatas, nyatetnya nanti. Sepakat? Oh iya, Bu. Sepakat. Ya. Contoh yang lain. Saya punya Ngelek. Saya punya 2Z sama dengan 3X ditambah 4. Gradien dari persamaan garis ini tidak boleh ngambil langsung 3. Kenapa? Karena koefisien Z-nya belum 1. Di sini ada 2. Nah, kita harus bagi dulu. Semua persamaan dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, tinggal 1Y. Lalu 3 dibagi 2 menjadi 3/2 X ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kalau bentuk persamaannya sudah seperti ini, gradiennya bisa langsung kita tentukan, yaitu 3/2X. Paham? Lumayan. Lumayan ya. Ada gambaran yang penting ya. Oke. Itu kalau bentuknya seperti itu. Saya kasih bentuk yang lain. Jika persamaan garisnya itu 3X ditambah Z sama dengan 10. Siapa yang sudah tahu berapa gradiennya? Berapa ya? Belum bisa langsung kita tentukan, Bu. Ya, betul. Kita harus merubah dulu bentuk persamaannya. Kita rubah dulu bentuk persamaannya. 3X ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi, Z sama dengan negatif 3X ditambah 10. Kita ubah bentuknya. Z-nya ini koefisiennya sudah 1. Jadi kita tidak perlu membagi lagi. Kalau kita ditanya gradiennya, kita langsung bisa sebutkan gradiennya adalah negatif 3. Paham? Paham. Ya, bagus.
itu baru menentukan gradien dari persamaan garis. Kita perlu menentukan gradien dari dua titik. Ya, kita perlu menentukan gradien dari dua titik. Misal, buah gata punya titik 2,3 dan titik 6,9. Berapakah gradiennya? M itu simbol gradien. Nah, untuk menentukan gradien dari dua titik, rumus yang kita pakai adalah M sama dengan Z2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Di mana 2 ini adalah X1, 3 ini adalah Y1, dan 6 adalah X2, 9 ini adalah Z2. Begitu, kita masukkan. Z2 kurangi Y1 berarti 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3 per X2 kurangi X1 berarti 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 9 kurangi 3 itu 6. 6 kurangi 2, 4. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, hasilnya 3. Dibagi 2, hasilnya 2. Jadi gradiennya adalah 3/2. Ya, betul. Itu rumusnya diingat-ingat. Kalau diketahui 2 titik, rumus yang dipakai gradiennya ini. Nih, ini yang dipakai. Ini penting di sini. Kamu di luar jagain kucing masuk, soalnya piringnya belum mau masuk. Ya. Jadi tadi itu saya membahas berapa cara untuk menentukan gradien. 3 atau 4? 3 atau 4. Yang pertama tadi kalau diketahui persamaan garis lurus, kita bisa langsung menentukan gradien. Yang kedua, jika diketahui 2 titik, kita punya rumus, lalu bisa menentukan gradien. Sekarang cara yang ketiga, kalau diketahui gambar. Kalau kita dikasih tahu gambar, gradiennya bagaimana? Misal, saya punya gambar tangga. Tangganya ini tingginya ke atas 4 meter. Panjang mendatarnya 3 meter. Nah, kalau ditanyakan berapakah gradien dari tangga ini, kita bisa menggunakan rumus gradien M sama dengan Y per X. Artinya, panjang sisi tegak per panjang sisi mendatar. Sama dengan. Sisi tegaknya berapa? 4 atau 3? Tegak. 4. 3. Betul, 4. Sisi tegak itu 4. Lalu sisi mendatarnya 3. Ya, jadi gradiennya adalah 4 per 3.
Ya. 3. Kalau Per 3. gambar, ya betul. Kalau gambar gradiennya ambil sisi tegak per sisi mendatar. Datar. Ya, betul. Tapi kalau yang diketahui itu adalah gambar garis. Saya punya gambar garis, misalnya ini, anggap aja ini lurus ya. Garisnya dianggap lurus ya. Mohon maaf saya masih belajar Ya. pakai pen. Ya. Nah, misal kita dikasih tahu garis ini berapakah gradiennya? Kita harus pinter-pinter menghitung apa? 4. Satuan-satuannya. Iya, dari titik ini berjalan sampai ke sini. Ini saya bantu pakai garis potong-potong. Ya. Kita harus hitung. Ini berapa panjang sisi tegaknya? Coba kita hitung. 4. Anggap ini sama dengan ini ya. Ini Ya. dihitung nih. 1, Tingginya. 2, 3. Oh, jadi panjangnya ini itu 3 satuan. Terus kita hitung dari sini sampai ke sini. Dihitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi mendatarnya 5. Jadi gradiennya sama dengan 3 per 5. Tuh. 5. Gampang ya? Kalau garisnya berubah seperti ini, arahnya ke atas tapi kiri. Coba kita hitung. Berapakah gradien garis ini? 3 per 3. Ayo hati-hati. 3 per 3. Hati-hati. Tegaknya berapa? Tegaknya dari sini sampai 2 sini. per 3. Tegaknya kita hitung. 1, 2, 3. Oh, sama ini 3. Yang mendatar dari sini sampai sini. 2. 1, 2. 2 ya, 2 kotak, 2 satuan. Berarti gradiennya adalah 2 per 3 atau 3 per 2? 3 per 2. Tapi ingat, ada trik khususnya. Ketika garisnya miring ke kiri atas, gradiennya pasti negatif. Kamu perlu menambahkan negatif. Oh, Negatif. iya ya. Kalau turun sama ke kiri ya, Bu. Ya, kalau arahnya ke kiri seperti ini dia negatif. Tapi kalau ke kanan dia positif. Ya, saya kasih Turun juga, Bu. contoh yang lain. Kalau ini, kalau begini positif. Kalau begini negatif. Negatif. Ya, kalau patokannya, arah patokannya, kalau dia ke kiri atas itu pasti negatif. Tapi kalau dia ke kanan atas, dia pasti positif. Ya. Mudah? Ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Ada. Ya. Satu lagi topik tentang gradien. Nanti setelah itu kita sudahi. Kalau Bu Agatha punya 2 garis.
Dua kata punya dua garis. Yang garis paling depan ini namanya garis apa? Sejajar atau tegak lurus? Yang ini. Yang Sejajar, betul. Ini namanya garis Sejajar. 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 Ya. Nah, yang ini namanya garis tegak lurus. Kalau kayak begini tegak lurus apa sejajar yang ini? Bukan dua-duanya. Apa namanya? Itu Berpotongan. ya berpotongan. Aduh. Ya, berpotongan itu juga ada dua macam, berpotongan biasa atau berpotongan tegak lurus begitu. Kalau yang ini saya anggap ini berpotongan tegak lurus. Apa hubungannya posisi garis dengan gradien? Itu ada hubungannya. Garis yang saling sejajar ini nanti gradiennya akan sama. Misal, garis yang depan ini saya beri nama garis A, ini garis B. Nah, karena A sejajar dengan B, maka gradien garis A besarnya sama dengan gradien garis B. Kalau yang A gradiennya 4, yang B berarti gradiennya juga 4. Paham? Paham. Oke. Sekarang, kalau dua garis saling berpotongan tegak lurus, gradiennya akan berkebalikan, tanda berbeda. Maksudnya gimana, Bu? Misal, ini garis A, ini garis B. Oke, saya hapus dulu. Gradien garis A, misal 2/3. Garis A dan B tegak lurus, maka gradien garis B bisa langsung kita tentukan berkebalikan. 3/2. Dibalik, ini dibalik menjadi 3/2. Lalu tandanya berbeda. Ini bilangan positif, berarti ini menjadi negatif. Ya, itu kalau tegak lurus. Contoh yang lain. Misal, gradien A sama dengan negatif 2. Garis A dan B saling tegak lurus, maka gradien B menjadi dibalik. 2 itu kan kalau pecahan 2/1. 2 itu tuh sama dengan 2/1. Maka kalau dibalik menjadi 1/2. Ini positif, berarti yang satu pasti ini negatif, yang satunya pasti positif. Bingung tidak? Yang negatif itu kalau di tegak lurus itu yang bergaris yang mana, Bu? Oh, gambarnya tidak bisa kita tentukan, Mas Jordan, dia langsung negatif atau positif. Di sini yang mau saya tekankan adalah ketika dua garis tegak lurus, pasti gradiennya itu satu positif, satu negatif, lalu bilangannya atau pecahannya berkebalikan. Ya, saya tidak menekankan garisnya itu bisa ditentukan negatif atau positif gradiennya, Bu, tidak. Yang kita pelajari bagaimana menentukan gradien dua garis kalau saling tegak lurus. Begitu? Ada pertanyaan? Enggak. Tidak. Oke ya. Terima kasih untuk join kali ini. Saya tutup pertemuan Zoom kita pagi ini. Nanti soal evaluasi atau soal pemantapan atau tugas latihan saya akan share di grup WA. Biasanya soal ada di GC. Begitu? Setuju?
Setuju. Ya, silahkan keluar dari ruangan ini. Terima kasih, selamat belajar. Dadah. Dadah, dadah, dadah.